jadi itu tadi ya panduan kita dalam menerapkan. Jadi ada 4 tips di sini yang kita perlu lakukan ya, supaya penerapan dari keempat prinsip tadi benar-benar maksimal dan tujuan dari marketing kita bisa tercapai. Nah, oke, ketika kita mau eksekusi ya marketing kita, dengan asumsi kita sudah memahami 4 prinsip tadi, sudah melakukan segmentasi, targeting, dan rencana positioning dari konten marketing kita, yang kita lakukan berikutnya adalah menentukan dulu tujuan marketing kita, gitu ya. Tujuan marketing kita ini mau apa nih? Ingat, mempromosikan barang itu tidak selalu orientasinya langsung ada penjualan atau transaksi. Oke, kalau kita flashback ke slide yang siklus produk tadi ya, ada introduction, growth, maturity, sama decline. Nah, itu yang kita harus ketahui dari produk kita ini, dia ada di fase yang mana dari keempat ini. Oke, karena dari masing-masing keempat ini pendekatan marketingnya akan berbeda, gitu ya. Nah, kita lihat ya, jadi sekarang posisi customer kita itu ada di mana dari customer journey dan siklus produk tadi. Oke, nah secara garis besar ya, dari customer journey tadi itu dibagi menjadi 3 tahap atau 3 kategori aktivitas customer. Oke, kategori pertama adalah awareness, artinya pengetahuan ya. Orang mengetahui produk kita dulu, mengenal, itu adalah awareness. Yang kedua adalah consideration. Oke, consideration itu artinya adalah orang yang sudah tahu supaya mulai mau mempertimbangkan apakah beli atau tidak, gitu ya. Karena orang yang sudah tahu ini jangan sampai lolos, akhirnya nggak di follow up. Oke, dia harus dibantu, istilahnya dibimbing ya, supaya tahapannya naik dari awareness ke consider, mempertimbangkan, mengevaluasi, dan lain-lain tadi itu masuk ke dalam sini. Sampai akhirnya yang ketiga adalah conversion, gitu ya. Dan semua ini membentuk satu sekuensi, teman-teman ya. Nggak bisa kita dengan produk baru itu langsung menembak conversion. Itu rata-rata hasilnya nggak akan maksimal. Ya, sayang marketingnya tidak efektif untuk generate income. Oke, jadi kita bertahap dulu dari awareness, consideration, baru conversion. Terserah nanti mana yang lebih sesuai untuk brand kita, gitu ya. Oke, ini contoh berbagai macam menu goal atau tujuan dari marketing yang diterapkan oleh Facebook nih. Jadi ini saya ambil dari dashboardnya Facebook Ads. Oke, ada brand awareness, ada reach di sini. Oke, nanti Anda bisa memperdalam deskripsi dari masing-masing ini ya melalui belajar mandiri ataupun ya mungkin Anda bisa mengikuti online course marketing digital. Itu semua akan dibahas di situ. Oke. Tapi untuk sesi kali ini yang penting Anda paham 3 kriteria utama dari posisi customer dalam kaitannya dengan pembelian produk kita. Oke, ada awareness, consideration, conversion. Oke. Nah, dengan memahami ini ya, nanti Anda akan terbantu akhirnya untuk menyusun konten marketing yang sesuai. Ketika tujuannya memang untuk membentuk awareness, maka kita nggak ngomong harga dulu, kita nggak ngomong diskon dulu, tapi yang kita omongkan di awareness-nya adalah nama. Ya, nama produk kita apa, kelebihannya apa, gitu ya, manfaat yang didapat customer dari membeli produk ini apa. Nah, itu semua adalah konten-konten awareness. Oke. Kalau consideration, kontennya bisa misalkan bikin komparasi dengan produk lain yang serupa. Contoh kalau consideration ya. Oke. Nah, dengan demikian nanti akan mencegah kita ya dari melakukan upaya-upaya marketing yang sia-sia, gitu ya. Belum waktunya conversion, orang sudah disuruh beli. Nah, itu nggak akan sesuai. Sia-sia nanti promosi kita, gitu ya. Atau sebaliknya, orang sudah mulai consideration,
tapi iklannya masih saja di awareness saja ya, belum ada trigger-trigger lagi yang menyuruh orang untuk beli, belum ada promo, penawaran dan lain-lain, gitu ya. Oke, nah dengan begitu nanti kita bisa nih punya skenario marketing yang bagus. Minggu pertama awareness, minggu kedua consideration, minggu ketiga dan keempat conversion misalkan ya. Jadi kita bisa apa? Secara bertahap akan berkembang audiens dari iklan kita, berkembang orang-orang yang terpapar dengan brand serta produk kita, gitu ya. Jadi marketing itu nggak ngasal teman-teman ya, tidak asal bikin media yang bagus, disebar, diposting, oh tidak. Ternyata lebih dalam dari itu ada sains, ada ilmu, dan ada tahapannya, gitu ya. Ini saya rasa satu sesi yang bagus sekali ya untuk Anda bisa ambil pelajaran, someday siapa tahu nanti Anda akan menekuni bidang ini. Oke. Nah, saya reminder lagi ya, jadi conversion atau closing atau purchase, pembelian itu adalah final goal, tujuan akhir yang harus dicapai secara bertahap, bukan merupakan tujuan dari awal kita melakukan promosi. Oke, jadi jangan salah ya. Memang yang tahap 1 dan tahap 2 ini sifatnya invest, memang kita keluar uang, belum menghasilkan convert. Tapi kita ketika invest ini, kelebihan yang kita dapat adalah produk kita dikenal orang, dan audiens kita itu secara kuantitas itu membesar. Sehingga dari kuantitas yang membesar ini, ya, ketika kita posting conversion, itu nanti akan terdapat sekian persen yang lebih besar kemungkinannya untuk melakukan closing atau pembelian, gitu ya. Dibanding kalau langsung Anda menembak conversion, belum jelas masanya, belum terkumpul orangnya, pengetahuannya belum terbentuk, sudah disuruh beli. Nah, ini nanti akan menjadi satu proses yang tidak efisien. Oke? Oke ya, jadi large conversion is developed through a much larger awareness. Jadi pembelian berskala besar itu diperoleh dari apa? Jumlah orang yang tahu produk kita itu jauh lebih besar. Itu ya. Kita anggap aja 10% misalkan, atau terlalu besar ya, kayaknya 5%. Jadi 5% dari orang yang tahu produk kita itu yang akan melakukan pembelian. Jadi kalau dari proses awal awareness dan consideration ini katakanlah kita sudah bisa menjangkau 1.000 orang gitu ya. 1.000 orang maka 5%-nya adalah 50 kira-kira. Gitu ya. 10%-nya kan 100, 5% adalah 50. Itu yang akan beli. Jadi 50 orang dari 1.000 yang kita kumpulkan itu akan beli. Nah, contohnya seperti itu ya. Itu upaya yang lebih realistis, lebih logis untuk menghasilkan customer yang akhirnya apa? Melakukan conversion atau purchase atau closing. Gitu ya. Oke, nah ini saya rasa penyederhanaan ya, penyederhanaan dari customer journey yang sudah saya jelaskan di slide-slide awal tadi. Jadi bentuknya itu seperti funnel atau corong ya, di mana yang di awareness ini besar, semakin ke bawah tentu akan semakin kecil. Yaitu memang alaminya begitu ya, alaminya begitu sampai dengan purchase. Oke. Nah nanti dari purchase ini kalau kita bisa dapat loyal customer, kurvanya bisa seperti corong yang terbalik teman-teman ya. Dari yang sudah rutin purchase ini nanti dia akan menjadi advokator atau ambasador kita, menyebarkan ke jejaringnya, maka akan lebih luas lagi. Nah itu bisa ya. Nah ini contoh ya. Ini contoh bagaimana menumbuhkan awareness. Kontennya adalah seperti ini. Membagi informasi tapi tidak nyuruh beli. Oke. Pedicure Malang, di mana tempatnya? Di sini. Apa saja pelayanannya? Kapan kita bisa mengaksesnya? Nah, ada di sini. Apakah kita ngomong harga di sini? Tidak, ya. Ini baru awareness, baru memperkenalkan brand. Oke, semua ada tahapannya dan ini contoh ya, contoh bagaimana penerapan gitu ya dari menumbuhkan awareness calon customer. Oke. Nah, begitu sudah aware nih, gimana membuat orang tertarik dan mempertimbangkan. Nah, gitu ya. Baru kita ngomong kelebihannya, baru kita ngomong hasilnya. Nah, seperti ini contoh ya.
luka yang awalnya jelek semakin lama baik-baik dan akhirnya sembuh. Ya, di awal nampak tidak ada harapan, bahkan memburuk ya, tapi lama-lama membaik. Nah, ini kan membantu orang ya, menumbuhkan interest, sekaligus apa? Consideration, mempertimbangkan akhirnya, biar nggak ragu lagi. Oke. Nah, baru terakhir kita berikan satu konten yang menyuruh mereka untuk purchase ya, untuk closing conversion di sini. Ada menu apa? Pesan sekarang. Ini kalau di dunia marketing dikenal dengan istilah CTO, CTO ya. CTA, call to action. Nah, call to action itu artinya menu untuk action, melakukan pembelian. Nah, nanti pesan sekarang ini kalau diklik, nah bisa masuk ke WA admin gitu ya, atau bisa langsung masuk ke keranjang belanja. Misalkan kalau ini tentang jualan barang. Itu ya. Nah, jadi itu tadi tahapannya mulai dari awareness sampai dengan interest, consideration sampai dengan akhirnya purchase. Oke, kontennya berbeda dan target audiensnya pun juga akan menyesuaikan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita sudah membahas prinsip marketing, sudah membahas bagaimana tips-tipsnya, sekaligus tahapan dalam menentukan target. Oke, nah kali ini saya ingin menampilkan ya kepada Anda semua terkait konten. Kan kalau sudah menentukan tujuan, berikutnya kita membuat konten marketingnya kan. Nah, bagaimana kita mengenal sekarang anatomi dari konten marketing. Oke. Secara garis besar, konten marketing dibagi menjadi dua, ya, verbal dan non-verbal. Atau kalau di sini saya membahasakannya adalah words, kata-kata, serta yang kedua image plus color, gambar atau warna, gitu ya. Oke. Penggunaannya bisa bervariasi ya, bisa lebih dominan ke gambar dan warna, sedikit kata-kata, atau sebaliknya, gitu ya. Tergantung nanti skenario kita, tujuan yang ingin dicapai itu apa, gitu ya. Oke, contohnya kayak tadi yang tujuannya purchase atau closing itu nggak banyak kata, mainnya di gambar sama menu order sekarang atau pesan sekarang. Nah, contoh ya. Oke, nah yang pertama adalah penggunaan kata-kata yang tepat. Ini sangat krusial dalam menyampaikan pesan kepada customer. Oke, jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang tidak tepat, tidak sesuai konteks, atau bahkan tipu. Nah, itu fatal sekali dan harus dihindari. Oke. Nah, gambar ini sebenarnya yang lebih utama ya, karena kontennya konten visual, jadi penggunaan gambar ini sangat menunjang sekali dalam menyampaikan pesan marketing kita. Ya. Nah, keduanya ini penggunaan kata, gambar, dan warna ini harus bisa tersinkronisasi dengan baik dan saling menguatkan satu sama lain. Oke, contohnya bagaimana? Ketika caption kata-katanya itu fokus pada alas kaki, maka gambarnya harus sesuai. Nah, gitu ya. Terus permainan gambar dan warna juga harus seperti itu. Jangan sampai background ini menyamarkan objek utama yang akan kita jual. Nah, ada permainan warna, permainan gambar di situ. Itu ya. Nanti kalau semuanya sudah terangkum dengan baik, ini akan memberikan satu kesan yang bagus. Ya, jadi pertama secara tampilan tuh eye catching, menarik perhatian. Oke, membuat orang ingin tahu, tidak langsung di skip atau di scroll gitu ya kalau muncul di HP, tapi orang akan berhenti sejenak untuk membaca dan melihat. Gitu ya. Nah, penggunaan kata yang bagus itu idealnya selain mengandung informasi juga mengandung clickbait. Nah, clickbait itu kalau di sini ini yang huruf Latin ini ya. Clickbait itu intinya adalah ajakan untuk bertindak. Ajakan untuk take action gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, baru di sini ada call to action. Nah, ini berarti tujuannya adalah untuk purchase atau conversion. Contoh ya. Nah, dari penggunaan
wording serta image tadi, harapannya adalah satu memang menarik perhatian, jadi permainan warna harus bagus, tidak hanya asal kontras ya, tapi juga harus sinkron atau harmonis. Oke. Nah, lebih dari itu ya, seorang desainer yang bagus ya harus bisa menjadikan konten marketingnya itu menumbuhkan kesan, menimbulkan kesan, menimbulkan ingatan. Nah, ada efek memori di situ yang dimunculkan. Ya. Nah, dari sini nanti orang akan teringat ya ketika dia membutuhkan atau ketemu orang lain yang membutuhkan, dia bisa merekomendasikan, bisa remind dirinya sendiri, terus mencari informasi lagi dan melakukan call to action. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, ini saya punya satu contoh yang bagus ya, coba kita lihat bersama-sama. Oke, saya minta nanti masing-masing dari Anda ya membuat komentar singkat analisis Anda terhadap iklan ini. Oke, dari segi gambar, warna, terus tulisan mungkin ya, serta kira-kira ini tujuannya apa? Apakah awareness atau consideration atau conversion gitu ya. Silakan nanti menyusun masing-masing dan kita akan bahas pada sesi diskusi sinkronnya. Oke, nah ini segmen terakhir ya dari sesi materi kali ini, yaitu bagaimana kita mengembangkan strategi marketing kita pada dunia digital. Oke, ini adalah jawaban ya, solusi dari masa pandemi yang tidak kunjung usai, di mana kita mau promosi itu sulit, mau buka lapak mendatangkan orang itu juga dibatasi. Di satu sisi kita tetap butuh income, pemasukan. Caranya bagaimana? Tentu awareness-nya kita tingkatkan, consideration-nya juga kita masifkan. Nah, nanti baru harapannya adalah conversion-nya akan tetap stabil. Gitu ya. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena selama pandemi ini orang lebih akrab dengan HP-nya, lebih akrab dengan internet dan gadgetnya, gitu ya. Jadi kita harus pinter ya bermain di dunia digital marketing. Nah, kalau kita bicara digital marketing, idealnya ya setiap usaha, setiap bisnis harus punya website. Oke, kenapa kira-kira? Boleh punya sosial media, boleh punya YouTube channel, dan lain-lain, tapi yang wajib ada itu sebenarnya adalah website. Kenapa kira-kira? Nah, karena website ini akan bertahan selamanya, tidak akan tergusur oleh apapun. Beda dengan media sosial. Facebook ini pasti ada masanya, Instagram pasti ada masanya, gitu ya. Akan muncul yang lebih baru lagi menggantikan. Tapi kalau website akan terus ada, gitu ya. Yang kedua, website ini merupakan showcase atau sarana display yang lebih lengkap. Informasinya bisa muncul lebih banyak di sana, gambar-gambar bisa lebih banyak gitu ya. Penampilan lebih bisa dimodifikasi di situ, serta lebih nyaman dibaca. Oke. Dan yang terakhir, website kita itu bisa menjadi satu istilahnya ya, junction atau pangkalan gitu ya, pangkalan dari banyak platform yang lain. Jadi dari website ini bisa link ke email, bisa link ke Facebook, ke YouTube, ke Shopee, Bukalapak, Instagram, dan lain-lain, semua connect dengan website. Oke, tapi kalau dari platform ini belum tentu bisa connect ya, bisa pun connect-nya harus manual, artinya kita setiap posting mencantumkan link IG, link Facebook, dan lain-lain. Oke, di Facebook tapi ada ini ya fitur bio ya, bio yang bisa diedit, di situ kita bisa masukkan berbagai macam link juga. Jadi ini bisa link back ke website juga bisa. Kalau dari IG, dari Facebook ini mungkin bisa link back ke website ya. Setahu saya kalau Facebook page bisa, tapi kalau yang Facebook personal nanti coba kita lihat lagi ya. Oke, nah jadi website terus ada satu lagi kelebihan dari website yang belum ada di sini adalah website ini
yang utama dibaca oleh search engine. Jadi seperti Google itu ya. Google ketika kita memasukkan keyword itu yang pertama dicari adalah website dulu. Karena website itu dianggap lebih reliable, lebih terpercaya dan lebih authorized gitu ya dibanding dengan media sosial. Oke, nah bagaimana kita ketika sudah punya berbagai macam platform tadi itu akhirnya apa? Bisa menghasilkan, bisa muncul di layarnya customer. Nah, ini ada dua cara ya, secara organik, artinya yang alami, sama yang kedua adalah cara yang berbayar. Oke, kalau secara organik untuk meningkatkan traffic ya, pertama kita harus punya Google My Business dulu. Oke, Anda silakan download aplikasinya. Di situ nanti Anda akan diminta ngisi banyak sekali data ya. Outputnya apa? Nanti bisnis Anda itu akan masuk dalam Google Search, artinya akan terbaca oleh Google keywordnya. Yang kedua, bisa masuk ke Google Maps dan aplikasi yang terafiliasi dengan Google Maps. Contoh kayak Gojek, Grab, dan lain-lain itu terafiliasi dengan Google Maps. Gitu ya. Jadi nanti usaha Anda bisa muncul di map-nya Gojek atau Grab. Oke, dan customer akan bisa memberi review dan rating. Yang mana ini juga penting untuk meningkatkan traffic ya, sehingga akan lebih banyak dibaca oleh Google. Oke, ya. Oke, yang kedua adalah selain My Business juga ada yang namanya SEO. Nah, SEO ini juga satu bidang ilmu tersendiri ya, sangat dalam sekali kajiannya dan banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasikan search engine. Tujuannya satu, ketika orang search satu keyword, itu yang muncul adalah bisnis kita. Bagaimana caranya? Nah, itu pakai metode yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Oke. Nah, beberapa keywordnya di sini adalah SEO itu berdasarkan data traffic. Jadi lalu lintas keyword di media sosial atau media digital kita itu seberapa sering. Kalau trafficnya sering, maka akan lebih kuat terbaca oleh Google, gitu ya. Oke, sehingga semakin banyak satu keyword ini muncul, maka akan semakin mudah terbaca oleh search engine. Oke. Nah, bagaimana cara lain adalah selain main keyword juga adalah activity-nya. Oke, jenis aktivitas dan frekuensi aktivitas di platform digital kita harus rutin ya, setiap hari harus ada aktivitas, gitu ya. Bisa posting, bisa nge-share, bisa komen, like, dan lain sebagainya. Kalau dia website berarti ada pembaruan konten website, penambahan link, dan lain-lain. Itu contoh ya. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam ya tentang search engine optimization ini. Kalau memang dirasa teman-teman nanti membutuhkan, gitu ya. Tapi ini untuk dasar yang penting Anda paham dulu apa itu SEO dan bagaimana cara kerjanya. Oke ya. Nah, yang kedua adalah pendekatan yang advance ini yang berbayar ya. Ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, ada Google Ads. Ini kalau kita mainnya di digital ya. Nanti dari sini ini kita akan bisa benar-benar mengoptimalkan iklan kita itu nyampe di setiap gadget dari orang-orang yang kita target. Nah, gitu ya. Jadi dari segmenting itu tadi kita akan mentarget audiens. Nah, nanti iklan kita akan sampai ke HP atau laptopnya target audiens yang kita bidik secara online, gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Dari situ kita bisa mengontrol exposure. Jadi berapa kali dalam seminggu orang ini akan melihat iklan kita, gitu ya. Berapa banyak budget marketing yang kita punya dan durasi. Nah, ini semua akan terkait ya. Exposure, budgeting, dan durasi ini akan saling mempengaruhi. Contohnya, misal ketika kita punya budget marketing 1 juta, gitu ya. 1 juta budget. Nah, tinggal main di exposure atau durasi. Semakin tinggi exposure dan durasi, maka jumlah orang yang melihat semakin banyak. Jumlah repetisi orang melihat iklan kita semakin banyak, tapi durasinya akan semakin singkat, gitu ya. Nah, ini cocok untuk situasi consideration. Tapi kalau situasinya awareness, ini exposure-nya kita bikin minim aja. Satu orang mungkin melihat iklan kita itu sekali atau 2 kali aja. Dengan begitu durasi iklan kita itu akan lama,
dan jumlah orang yang terjangkau semakin banyak. Itu ya. Jadi modelnya iklan-iklan di internet itu adalah biayanya itu per klik. Nah, sekali orang ngeklik iklan kita itu berapa rupiah. Nah, itu ada. Jadi semakin sering satu orang ngeklik iklan kita, maka jangkauan ke orang lain akan menurun. Durasinya juga akan menurun. Nah, gitu ya, mainnya di situ. Nanti kita dari budget ini kita style, exposure, dan durasinya. Nah, dari situ tentu kita harus efektif, efisien, dan akurat dalam arah perencanaannya. Gitu ya. Oke, nah dari sini kita bisa menarik beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, bahwasanya marketing ini merupakan suatu proses yang dinamis serta eksploratif. Harus menggali banyak data, banyak sisi, banyak aspek dari customer. Oke, terus ada 4 prinsip marketing yang kita kenal dan harus keempat-empatnya ini digunakan secara sinergis untuk menghasilkan marketing yang efektif dan efisien. Oke. Yang ketiga, branding ini sangat krusial ya. Jadi setiap usaha harus punya brand. Jangan sampai punya banyak produk tapi tidak punya brand. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap image atau apa ya, pencitraan dari suatu usaha tersebut. Oke. Nah, tanpa adanya marketing yang bagus, tentu setiap bisnis tidak akan mampu ya untuk mendapatkan profit seperti yang diharapkan atau bahkan berkembang gitu ya, sehingga marketing ini ibaratnya seperti apa ini ya, batang dari suatu pohon. Nah, seperti itu ya. Oke, pertanyaan nanti kita bahas di sesi live ya. Sekarang Anda silakan mengelis pertanyaan-pertanyaan, dieksplor materinya tadi. Hal yang kurang jelas segera di list. Oke, ini untuk tugas praktikum ya. Bisa dilihat di slide. Nanti hari Jumat ya, waktu diskusi live kita akan lebih jelaskan lagi detail tugasnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.